Ingat ya, uang itu akan datang kepada orang-orang yang yakin. Ketika teman-teman bilang, benar nggak uang itu akan datang? Itulah keraguan-raguan yang namanya kolbun maridun, memiliki keraguan-raguan. Sama aja kita tidak yakin kepada Allah kalau uang mudah didapatkan, gitu. Ya, itu feeling. Feeling itu berarti gini, ketika kita berpikir bahwa uang itu mudah saya dapatkan, maka Allah itu akan merespon. Apa respon Allah? Allah sesuai dengan prasangka hambanya, gitu ya. Itulah. Jadi teman-teman, hakul yakin aja. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa memiliki uang, tidak pernah habis tuh uang di dompet saya. Dan itu akan mengundang uang-uang yang lain, akan mengundang rezeki yang lain. Oke. Berapapun jumlahnya silahkan. Bun, kalau saya 20.000, teman-teman nyaman nggak melihat 20.000? Kalau nanti belum nyaman, teman-teman ada uang lagi, tambahkan lagi ya 50.000, tambahkan lagi ganti yang 100.000. Ya, jangan ditaruh di kaleng, jangan. Kemanapun teman-teman pergi, silahkan teman-teman bawa uang itu. Jadi ketika teman-teman buka dompetnya, ada uang. Ada uang. Misalkan teman-teman ada uang 100.000. Ada uang 100.000. Tiba-tiba teman-teman sekarang megang uang lebihnya 20.000. Ibaratnya 120. Yang 100 teman-teman itu uang yang nggak dipakai. Yang 20 itu yang dipakai. Pakai yang 20, yang 100 jangan dipakai. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan butuh banget? Jangan fokusnya kepada memakai uang ini, tapi fokusnya mendatangkan uang dari yang lain. Misalkan, oh saya mau inilah posting dulu di WA kek, saya mau coba nawarkan produk kek, gitu. Disitulah teman-teman, insya Allah teman-teman, hutang teman-teman bisa cepat ya terbereskan. Kalau apa? Kalau kita feeling, kalau kita memiliki kepercayaan bahwa saya itu melunasi hutang bukan dari hutang lagi, tapi saya dari penghasilan. Ya, maka teman-teman di situ memiliki keyakinan bahwa uang itu akan datang dari arah manapun. Yang namanya hutang itu hutang itu dibayarkan lunas dengan apa? Dengan penghasilan, dengan uang yang datang, dengan uang yang baru, bukan hutang lagi. Paham ya? Saya memiliki hutang 3,8 miliar teman-teman, dan saya meyakini bahwa saya bisa untuk bisa melunasi itu, dan Allah datangkan dari arah manapun. Oke, lanjut. Kemudian jangan disimpan di dalam dompet, dicampur dengan kwitansi atau bon atau tulisan hutang. Nggak boleh sama sekali. Dompet yang untuk menyimpan uang, itu khusus uang dan juga ATM. Ya, oke. Kemudian, teman-teman rasakan keberlimpahan. Ketika membuka dompet selalu ada uang. Ketika membuka dompet selalu ada uang. Senang rasanya, bahagia rasanya. Ketika teman-teman merasakan kebahagiaan, feeling itu teman-teman dapatkan, disitulah teman-teman akan merasa berlimpah, teman-teman akan merasa bahagia dibandingkan dengan melihat dompetnya kosong, nggak karu-karuan. Iya. Kalau nggak punya ATM nggak usah. Oke. Ya. Jumlahnya itu rupiah, bukan real, bukan dolar. Rupiah. Ya. Paham ya? Oke. Kemudian teman-teman, ingat, nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai segimanapun teman-teman butuh, nggak boleh dipakai. Jangan dolar, kecuali kalau teman-teman nggak di Indonesia, ya. Nah teman-teman, untuk dompet itu yang ada uangnya itu teman-teman jangan disampur dengan yang lain-lain, hanya ATM saja, ya, ATM dan juga uang. KTP boleh di kantong, ya. Oke, astagfirullahaladzim. Oke, kemudian yang kedua, ya, yang kedua actionnya ngapain lagi? Yang kedua adalah self giving. Yang pertama apa tadi? Money magnet, ya, money magnet, yaitu membuat magnet uang dengan cara yang tadi. Itu namanya magnet uang, ya, dengan cara yang tadi. Nah, kalau ada ATM bun gimana? Bilang sama ATM, hey ATM, saya siap, ya, saya siap menerima transferan. Ya, kapanpun, setiap detik masuk ke rekening. ATM-ku ini penuh dengan saldo. Ayo undang uang-uang yang lain masuk ke rekening, ke ATM, gitu. ATM ajaklah ngomong, nggak masalah. Emang kenapa? Nggak dosa. Yakini bahwa uang itu akan datang. Oke, kemudian teman-teman, yang kedua apa? Self giving. Ini cara yang kedua, action yang kedua. Self giving, ya.
Apa itu self-giving, teman-teman? Ini banyak orang-orang yang tidak paham. Banyak orang-orang yang menghargai orang lain, tapi diri sendiri tidak dihargai. Mobil disalonin, diri kita acak-acakan. Mobil disalonin, kita nggak disalonin. Self-giving itu memberikan sesuatu, rasa cinta kepada diri kita sendiri. Nah, ayo, coba. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Uang itu akan datang kepada orang-orang yang dia menghargai dirinya. Itu salah satunya. Ya, uang itu bisa datang ke dalam kehidupan kita, menghargai dirinya. Kalau dia menghargai dirinya, otomatis dia akan bahagia. Ketika orang itu bahagia, uang itu akan datang. Maka semakin kita gelisah mencari uang, semakin uang itu nggak akan datang. Tapi kalau orang yang sudah memiliki feeling, udah memiliki keyakinan bahwa uang itu akan datang, tidur dapat duit, jalan-jalan dapat duit, teman-teman habis umroh pulang-pulang udah dapat duit, itu namanya orang-orang yang sudah menjadi magnet rezeki, orang-orang yang sudah dikejar sama uang. Kenapa? Karena mindsetnya dia sudah benar. Ya, oke, caranya bagaimana? Nih, self-giving, membahagiakan diri sendiri. Ya, membahagiakan diri sendiri itu sangat penting karena banyak orang-orang yang tidak peduli kepada diri kita sendiri, lebih memperdulikan orang lain tapi diri sendiri saja rapuh. Betul ya. Coba saya akan mengulangi lagi sedikit ya tentang materi menjadi manusia di atas rata-rata. Nih, orang-orang di atas rata-rata, maka dia itu memiliki 4 elemen. Elemen yang pertama yaitu elemen tubuh, badan. Ya, badan kita. Orang-orang yang di atas rata-rata, maka dia bisa menjaga badan dia. Dia tidak mau badan dia sakit. Dia tidak mau badan dia itu acak-acakan. Orang-orang yang di atas rata-rata, dia badannya sehat, dia fokus kepada masa depan, dia memiliki semangat hidup. Tapi orang-orang di bawah rata-rata, dia itu badannya sehat, tapi suka disakiti. Tuh, ya, suka disakiti. Dia badannya sehat, tetapi karena banyak mikir masalah lah, mikir diomong orang lah, akhirnya disakiti. Dengan cara apa? Nggak enak makan, nggak enak tidur, dia disakiti. Benar nggak? Banyak di sini, nggak cuma sedikit orang-orang yang ada di sini. Banyak masalah, nggak enak makan, nggak enak tidur. Ya kan? Itu maka orang-orang di bawah rata-rata masih seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Uang itu akan datang kepada orang-orang yang dia selalu menghargai diri dia sendiri, membahagiakan diri dia. Jadi walaupun dia banyak masalah, walaupun dia saat ini sedang memiliki hutang, teman-teman, tapi dia menjaga badan dia. Dia di bawah rata-rata, yaitu dia menyakiti diri dia sendiri. Dia sudah berkorban untuk anak-anaknya, berkorban untuk keluarganya, berkorban untuk suaminya, tapi dia sendiri rapuh. Itu di bawah rata-rata. Nah, orang-orang di atas rata-rata, dia nggak akan seperti itu. Ya, dia tidak akan membiarkan orang-orang itu menyakiti diri teman-teman. Ada orang yang menghibahi, ada orang yang mencaci maki, ada orang yang menzolimi teman-teman. Teman-teman tetap tenang. Oke, ya. Nah, itulah dia, karena dia sayang kepada diri dia sendiri. Nggak mau dia tersakiti. Ngapain saya nggak enak makan, nggak enak tidur? Memikirkan orang-orang yang tidak suka kepadaku. Ngapain? Ya kan? Saya peduli kepada diri saya sendiri. Oke. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan untuk self-giving ini? Ayo, kalau teman-teman memiliki bonus, memiliki gaji, jangan yang dipikirkan, teman-teman, langsung kayak gini. Oh, saya mau transferin semuanya untuk anak-anak saya. Saya mau transferin semuanya untuk suami saya. Yang di luar negeri juga nih ya. Oh, saya mau nanti pokoknya semuanya aku transferin. Nggak ada sama sekali celah untuk diri sendiri. Ya, coba ke salon kayak teman-teman jogging kayak, atau teman-teman beli yang teman-teman inginkan. Jangan tunda membahagiakan diri sendiri. Jangan sampai bilang, jangan
Nanti saya mau ke salon kalau sudah lunas hutang lah. Kalau hutangnya nggak lunas-lunas, memang kapan? Mau sampai kapan? Ya, jangan tunggu teman-teman itu lunas hutang baru teman-teman itu nyenengin diri sendiri. Pokoknya jangan tunda kesenangan teman-teman. Jangan tunda keinginan teman-teman. Teman-teman memiliki bonus, teman-teman coba. Saya mau beli baju lah. Saya mau beli baju untuk saya sendiri. Saya mau beli handphone, misalkan. Yang penting cukup, ya. Keluarga aman, teman-teman juga memikirkan diri teman-teman sendiri. Itu namanya ngasih penghargaan untuk diri kita sendiri. Yang ada sekarang adalah kita babak belur, teman-teman, memikirkan orang lain, memikirkan keluarga kita, memikirkan anak-anak kita, bahkan kita kadang nggak makan aja, nggak kepikiran untuk makan kita, nggak memikirkan untuk baju kita, nggak memikirkan untuk kesenangan kita, teman-teman. Makanya disitulah datanglah gelisah demi gelisah, gelisah demi gelisah, kan? Kebutuhan, keinginan itu terus. Benar, kapan kita bahagia? Kapan kita bahagia? Makanya disitulah nggak ada rasa kebahagiaan dalam hidup kita. Karena apa? Kita lebih memikirkan orang lain, kita lebih memikirkan ya keluarga kita. Kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Betul tidak? Kenapa kita tidak boleh menunda kesenangan untuk diri kita sendiri? Karena kita tidak tahu apakah besok kita sehat, ya, apakah besok kita masih ada. Jangan tunda. Ayo teman-teman, bahagiakan diri teman-teman. Walaupun hanya makan bakso aja, sempetin. Makan bakso, makan pecel, kayak makan apa kayak yang teman-teman suka, kayak teman-teman bisa lihat-lihat apa yang teman-teman suka, kayak coba. Jangan teman-teman itu egois, teman-teman. Memikirkan orang lain bertujuan untuk apa? Membantu anak-anak, membantu. Itu nggak akan beres-beres. Ingat ya, ketika teman-teman saat ini berkorban untuk mereka, ya, teman-teman nggak memikirkan diri sendiri. Ingat, orang-orang yang kita bantu, teman-teman, itu juga bisa ada kesempatan meninggalkan kita. Anak-anak kita yang sudah kita biayain sekolah, mereka juga akan meninggalkan kita. Ya, kemudian ada kadang kita dipisahkan dengan kematian. Ada juga pasangan kita sudah kita berkorban luar biasa, tiba-tiba meninggalkan kita. Betul tidak? Teman-teman, kita tidak akan pernah tahu besok seperti apa, sahabatku. Saat ini, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, bahagiakanlah diri kita. Oke. Kalau teman-teman sedih-sedih terus, teman-teman, bayangkan, gak ada kebahagiaan untuk diri sendiri. Padahal siapa yang setia dengan kita? Yang setia dengan kita yaitu badan kita sendiri. Sepakat? Yang setia dengan kita yaitu badan kita. Hai badanku, terima kasih ya. Kamu sama saya disuruh bekerja, disuruh mikir menyelesaikan masalah, tapi saya tidak peduli kepada diri saya sendiri. Oke? Gaji memikirkan untuk apa? Untuk mobil, bayar pajak mobil. Ya, dibayar pajak mobil, dibayar itu cicilan mobil untuk kesenangan apa? Kadang pasangan kita, kadang anak-anak kita. Kita mau salon aja nggak ada waktu, semuanya udah bayar ke sana. Tenaga kita sudah terkuras. Ya, tapi tidak pernah kepikiran saya ingin bahagiakan diri saya, umroh dulu, saya mau berkurbanlah untuk saya. Betul? Ya. Maka jangan seperti itu. Uang itu akan datang kepada orang-orang yang dia menghargai diri sendiri, yang dia itu membahagiakan dirinya. Maka ketika kita bahagia, oke, saya bahagia, saya merasa berkah, berkelimpahan, saya merasa bahwa Allah memberikan rezeki kepada hamba, kepada saya, ya untuk saya salah satunya, maka saya akan membahagiakan diri saya sendiri. Banyak kebahagiaan untuk diri kita, sahabatku. Datang ke tempat anak yatim, ngasih sedekah, datang ke tempat-tempat ya, membuat kita bahagia, happy, teman-teman. Mau ke gunung kek, mau kemana kek, saya happy, ya Allah, saya happy, saya merasakan kebahagiaan ini, ya Allah. Berhak karena apa? Belum tentu orang-orang yang kita bantu membahagiakan diri kita. Oke, mantap. Siapa yang bisa membahagiakan diri kita selain kita sendiri? Maka jangan berharap kita dibahagiakan sama orang lain. Orang yang kita bantu, orang yang kita sayang, belum tentu, sahabatku. Maka yang bisa menyayangi diri kita, sadar nih, diri kita sendiri. Sadar
mulai saat ini. Ya, jadi mulai nanti selesai ini teman-teman. Wah, teman-teman jogging kek, teman-teman mau kemana kek, ya. Saya happy, saya nggak mau sedih-sedih memikirkan mereka terus. Saya nggak mau sedih-sedih. Karena apa? Ketika kita memikirkan anak-anak kita memikirkan orang lain, kita memikirkan orang tua kita, teman-teman, tidak harus dengan sedih-sedih, dengan happy. Kita happy, badan kita sehat, teman-teman, maka kita bisa membantu mereka, kita bisa urus mereka dengan baik. Ya, aduh bun, keluarga saya, dipikirkan aja nggak happy. Anak saya bun kayak gini, itu bisa dirubah. Makanya kamu tuh happykan diri kamu sendiri, bisa kamu memberikan support anak-anakmu. Ya, bun jangan, uang jangan dilaminating. Jangan, dilaminating pasti takut dipakai ya. Dilaminating segala, jangan. Oke, kemudian yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Ya, action yang ketiga yaitu anonymous giving. Nah, ini teman-teman. Silahkan lakukan ini. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, coba ulangi lagi. Yuk ulangi lagi teman-teman. Yang pertama apa tadi? Yang pertama action kita untuk bisa mendatangkan uang. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Ayo, yang pertama adalah money magnet. Ya, yang pertama adalah money magnet, yaitu magnet uang. Kita ciptakan magnet uang dengan menyimpan uang di dalam dompet tanpa harus dipakai. Simpan uang 100.000, maka ketika kita buka dompet, kita ada feeling bahagia, keberlimpahan, kaya, uangnya nggak pernah habis. Ya, oke? Feeling yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua yaitu self-giving. Kasih pemberian untuk diri sendiri, penghargaan untuk diri sendiri. Self-giving. Itu sama aja dengan self-love, cintai diri kita. Ya. Kapan lagi teman-teman? Sudah berkorban banyak untuk orang-orang di sekitar kita. Coba sekarang nih, badan kita yang sudah berkorban untuk kita, hargailah. Udah diajak kerja, diajak mikir teman-teman. Kaki diajak bekerja, bengkak-bengkak. Ya, otak disuruh mikir, tapi nggak ada harga-harganya. Oke? Maka self-giving. Kasih sesuatu. Giving itu memberikan. Memberikan sesuatu untuk diri kita. Caranya Abah, ya, apa yang membuat Abah suka? Apa yang membuat kita suka? Teman-teman dapat bonus, teman-teman beli bakso, saya happy. Oh, teman-teman olahraga. Kemudian teman-teman datang ke tempat misalkan anak-anak yatim, bersedekah di sana. Saya bahagia. Kemudian teman-teman misalkan saat ini, saya mau mengkurbankan orang tua saya. Saya mau mengorbankan anak untuk kurban tahun ini. Kita dulu. Kita sudah banyak membantu mereka. Ya, kita sudah banyak membantu pasangan kita misalkan. Sekarang saatnya hargai diri kita. Yang membuat kita suka. Apa? Lakukan. Jangan cari uang yang sobek. Ya, lakukan. Oke? Ya Allah, saya bahagia sekali. Saya bisa berkurban ya Allah, ya Rabb. Ya, oke. Paham? Dompetnya jangan ada isi hutang, beban hutang, tulisan-tulisan, bond, kwitansi nggak boleh ya. Cukup ATM. Kemudian ada uang. Oke. Kemudian yang ketiga, anonymous giving. Anonymous giving. Ya betul Mbak Halisa. Apa itu anonymous giving? Astagfirullahaladzim, habis baterainya. Sebentar teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Saya ini kalau mati nanti tiba-tiba, ya Allah. Sebentar. Ini seru banget. Ini mungkin materi yang belum pernah didapatkan ya teman-teman ya. Oke. Anonymous giving. Kenapa teman-teman? Ini hubungannya dengan apa? Dengan uang. Uang itu suka datang kepada orang-orang yang suka bersedekah, yang suka memberi. Maka uang itu akan datang. Maka jadilah seorang pemberi. Ya. Berterima, kasihlah. Ketika kita dikasih rezeki sama Allah, kita terima. Nah, ketika kita dikasih, berarti kan terima kasih ya. Nah, berarti kita suruh nerima uang dari pemberian dari Allah, rezeki dari Allah.
tapi ada kasihnya. Suka lupa tuh teman-teman. Suaranya kecil kah? Suaranya kecil ya? Oke. Oke, kalau suaranya kecil, saya akan kasih lagi. Sebentar. Sebentar ya. Coba teman-teman tahu nggak maknanya terima kasih? Ini teman-teman taunya terima kasih ya, tapi salah. Ini mah kayaknya cuma terima ya, kasihnya nggak. Ya, benar nggak? Terima. Siapa yang suka terima tapi nggak mau ngasih? Itu nggak sesuai dengan konsep ucapan jazakillah. Ya, tidak sesuai dengan konsep ucapan terima kasih. Kalau kita sudah terima, artinya kita suruh ngasih kepada orang lain juga. Betul nggak? Benar ya? Oke. Terima kasih. Nanti jam 1 siang kita ada materi juga. Ya teman-teman, silakan ikuti jam 1 siang, nanti ada materi seru biasanya. Itu biasanya membahas hutang, tapi nggak tahu nanti siang. Ya, kita akan cari materi yang bagus teman-teman. Oke. Jadi teman-teman terima kasih kepada Allah. Ya Allah terima kasih ya. Terima, ingat kata-kata terima. Saya harus ngasih kepada yang lain juga. Oke ya? Siap? Oke. Nah inilah uang akan datang kepada orang-orang yang suka berbagi. Caranya anonymous giving. Action. Lakukan. Anonymous giving ini memberi tanpa ada yang tahu. Dahsyat sekali teman-teman nanti. Teman-teman yang ada di sini yang memiliki hutang, aku yakin hutangnya akan terbayarkan dengan mudah. Afirmasi dulu, alhamdulillah saya lunas hutang. Alhamdulillah saya bebas hutang. Yuk afirmasi dulu. Jangan teman-teman di sini sedih-sedih karena lagi tagih-tagih. Saya dulu pernah 3,8 aman-aman saja, udah tenang aja teman-teman ya. Semangat teman-teman, ikuti materi-materi saya setiap pagi jam 5.30 sampai hari ini sampai jam segini belum selesai ya. Nah, kalau pagi jam 5.30 sampai jam segini belum selesai. Kemudian nanti siang ya. Oke. Apa ini anonymous giving? Kenapa ada anonymous giving? Karena banyak orang-orang yang memberi tapi ingin dipuji. Banyak orang-orang yang memberi tapi ingin dipuji, teman-teman. Maka ketika teman-teman seperti ini, ya Allah, dahsyat sekali. Lihat nanti hasilnya. Ya. Yang pertama, kasih kepada orang tanpa ada yang tahu. Kasih kepada orang tanpa ada yang tahu. Bagaimana caranya? Nanti saya kasih tahu. Kemudian yang kedua, orang yang Anda kasih ya tidak boleh tahu kalau teman-teman yang ngasih. Makanya kalau teman-teman bersedekah, cukup menggunakan hamba Allah saja. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lewat online, hamba Allah saja. Tapi ini saya akan ngajarin, saya ngasih tahu, bukan yang seperti itu. Ya. Kemudian gini. Ini ada anonymous giving yang kita nggak boleh tahu orang itu yang kita kasih siapa. Nah, kan bingung teman-teman kan? Ntar ada latihannya. Kemudian nggak boleh terima feedback. Maksudnya bagaimana? Kita akan ngasih uang kepada orang, kita akan bersedekah. Yang pertama, nggak boleh ada yang tahu. Yang pertama. Yang kedua, kita nggak boleh tahu siapa yang mendapatkan uang dari saya. Itu anonymous giving namanya. Yang ketiga, teman-teman, ya, awas jangan kemana-mana karena akan saya kasih namanya focus well untuk uang. Fokus untuk uang. Nanti ada gambarnya, teman-teman jangan kemana-mana, takutnya nanti teman-teman minta diulang lagi, saya nggak akan ulang lagi. Karena materi ini baru 4 bulan yang lalu saya kasih tahu, kalau nggak salah. Ya, oke, kemudian teman-teman, rugi nanti. Oke ya, ini cara untuk menarik uang. Lakukan dengan bahagia dan happy. Kemudian yang ketiga, teman-teman nggak harus minta feedback. Contoh, kalau teman-teman itu ngasih ke orang misalkan, Bu, ini Bu, saya kasih ya, saya kasih sedekah ya. Nanti feedbacknya apa? Doakan saya ya, biar saya sehat. Itu kan ada feedback ya. Oke? Boleh nggak? Boleh seperti itu. Tapi kita akan berlatih anonymous giving. Itu yang kita tidak mau ada kata-kata seperti itu. Kita nggak dengarkan kata-kata seperti itu. Bahkan kita tidak tahu kepada siapa kita ngasih. Oke. Nah,
Kemudian jumlahnya berapa? Teman-teman, terserah teman-teman. Caranya bagaimana? Nih caranya. Mulai dari sekarang lakukan. Caranya gampang sekali. Teman-teman jalan mau ke sekolah, ini nggak boleh ditransfer. Kalau anonymous giving nggak boleh ditransfer. Yang pertama ya, tidak boleh ditransfer. Kemudian ketika ngasih, lupakan, kasih, lupakan. Jadi kita akan mencoba untuk melatih memberi dengan hati. Untuk apa? Untuk kita tidak berharap kembali dari orang-orang yang kita kasih. Karena banyak kenyataan saat ini, banyak orang-orang yang sakit hati. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang kita bantu tapi tidak peduli kepada kita ketika kita terjatuh. Maka disitulah teman-teman memiliki penyakit hati. Apa? Tuh yang sudah saya bantu dulu sekarang nggak peduli dengan saya. Untuk melatih itu. Ingat ya, karena kita tidak akan pernah bahagia ketika kita mengingat pemberian-pemberian kita kepada orang lain. Saat ini teman-teman terpuruk, teman-teman sendiri. Kemudian teman-teman ingat pemberian kepada orang lain. Dulu saya bantu, dulu nggak akan bahagia hidupnya saya yakin. Fokus kepada ke depan kita lebih baik. Uang yang sudah kita keluarkan selama hidupku, ya Allah, akan kembali kepadaku berkali-kali lipat. Dan akan aku gunakan lebih manfaat lagi untuk bekal akhiratku nanti. Mantap sekali kayak gitu. Ini dengan anonymous giving ini, teman-teman, kita akan belajar agar kita ikhlas memberikan itu lillah karena Allah saja. Kita nggak perlu orang-orang itu, oh terima kasih ya kamu baik sekali, nggak perlu kita ada penghargaan dari mereka, nggak usah. Karena kadang orang kalau dibantu ya iya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di belakang bisa ngomongin kita. Itu yang membuat kita sakit, maka jauhkan kita dari segala macam pingin dihargai sama orang. Nggak usah. Makanya saya udah bilang sama teman-teman, janganlah teman-teman pingin tahu saya di mana. Lewat sini aja, lewat online aja. Ada-ada aja. Oke. Kemudian teman-teman, jangan ada yang lihat siapapun. Ketika kita bersedekah, jangan ada yang lihat. Siapa yang kita kasih, jangan ada orang yang melihat kita ngasih kepada siapa. Ya. Letakkan di jalan ataupun di toilet, ya, ataupun di depan rumah orang atau dimanapun tempatnya, jangan di kotak amal dan lakukan ketika dapat uang. Caranya teman-teman kayak gini nih, ya. Jadi gimana caranya? Bingung kan? Nih kayak gini. Teman-teman misalkan ke sekolah, ngantar sekolah, atau teman-teman olahraga, muter ke lapangan ya. Nah ini teman-teman nanti muter lapangan. Teman-teman ada tempat duduk yang biasa banyak orang duduk di sana. Teman-teman simpan uang 2.000 atau simpan uang 3.000 atau simpan uang 5.000. Simpan aja di sana, simpan. Tapi tanpa ada orang melihat. Lagi sepi. Kalau nggak di toilet, teman-teman habis dari toilet, teman-teman masuk aja, simpan aja di lubang kayak atau di mana. Atau teman-teman mau ke sekolah atau di pasar. Teman-teman ke pasar simpan aja tapi nggak ada orang tahu. Gampang kok, nggak ada orang tahu, gampang sekali. Ya, siap Mbak Umi, makasih. Ya, simpan aja dimanapun. Tapi jangan sampai di hutan. Jangan sampai yang nggak ada orang, jangan. Oke, kita simpan, misalkan kita simpan di tempat olahraga, kita lagi lari-lari, kita simpan. Kemudian kita simpan di tempat duduk misalkan. Kenapa nggak ditaruh di kotak amal? Ini beda Kak. Ini kita menggunakan materinya adalah anonymous giving. Kita belajar untuk menaruh sesuatu, memberikan sesuatu yang tanpa orang lain tahu. Boleh nggak ke kotak amal? Itu beda lagi. Boleh silahkan, boleh. Tapi kita lagi belajar namanya anonymous giving. Ya, jadi tidak ada yang bertanya misalkan, kenapa nggak kita kasih ke orang yang di pinggir jalan aja, yang langsung kepada orang, itu beda, itu udah biasa. Kita lakukan juga, ya. Oke, kita belajar yang orang lain tidak tahu. Kita lakukan yang orang lain tidak tahu. Karena ini sangat-sangat berpengaruh kepada apa? Kepribadian kita. Nanti kita itu memberikan sesuatu kepada orang lain, sudah lupa saja kepada siapa kita kasih. Saya tidak pernah memikirkan kepada orang yang kita bantu. Artinya pokoknya saya mau bantu banyak orang tanpa orang lain tahu siapa saya. Saya pingin terus melakukan itu dan saya happy. Itu tujuannya.
Simpannya di mana? Simpan terserah. Teman-teman misalkan ya, di tempat duduk, di gor, di tempat duduk yang nggak ada orang tahu. Taruh mukena di masjid, silahkan ya, simpan aja. Kemudian teman-teman misalkan lari lapangan, lah nyimpan aja teman-teman di tempat duduk, simpan aja. Jangan teman-teman lari lapangan nanti dilihat-lihat, uang saya udah nggak ada, siapa yang ngambil tadi ya? Ya siapa ya? Nggak usah. Simpan, lepas, jangan nengok ke belakang siapapun yang melihat, siapapun yang mengambil. Jangan sampai teman-teman nyimpan uangnya di situ, kemudian teman-teman ngumpet di dekat. Tuh, senang banget tuh kan? Senang kan? Dapat uang 10.000 dari saya kan? Senang? Nggak dapat feeling. Masih pingin melihat orang yang diberikan sama kita bahagia? Enggak. Apalagi dikasih itu. Dikasih apa namanya itu, bola ya, apa namanya itu tuh, tali. Awas ya, ada ngambil ini, saya ambil. Jangan ya, diambil orang kayak gimana. Pokoknya kalau sudah diambil orang ya sudah, pokoknya kita nggak akan pernah tahu uang itu diambil sama siapa. Pokoknya kalau uang itu udah nggak ada ya udah gitu, nggak usah dicari-cari siapa ya tadi ya yang ambil uang saya. Nggak usah, kan niatnya kita memberi, simpan. Kalau nggak kita mau ke sekolah ya. Saya pernah pada waktu itu nyimpen di mobil bak yang lagi parkir ya, mobil bak lagi parkir di pasar, nggak ada orang tahu. Pokoknya kita pura-pura aja, simpan aja di situ, mau 10.000. Tujuannya apa Kak Muherni? Ini mengikuti dari awal nggak? Tujuannya adalah untuk menghindari kita dari agar kita itu tidak memberi tapi tidak ingin dihargai sama orang. Kita belajar memberi dengan hati. Ya. Oke, niatnya aja udah niat aja sedekah. Ya, niat aja untuk sedekah. Seperti kita sedekah biasa-biasa saja. Ya, di hari-hari biasa saya nyatakan sedekah ini aja. Ya, itu memberi dengan hati, namanya anonymous giving. Makanya kenapa ada orang-orang yang transfer, misalkan ya, ada orang sedekah hamba Allah. Banyak yang kayak gitu ya, teman-teman ya. Tapi apakah boleh dengan nama? Boleh. Ini menghindari kita itu dihargai, pingin dihargai sama orang memuji kita bersedekah, menghindari itu saja. Paham ya? Oke, itu untuk melatih. Coba teman-teman belajar itu. Itu nanti teman-teman itu berperang loh hatinya, berperang. Teman-teman simpan di jalan ketika teman-teman itu mau ke sekolah. Ketika simpan 2.000, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niat sedekah ini ya Allah. Berkah dari sedekah ini ya Allah, Engkau mudahkan segala urusanku. Engkau panggil hamba ke Baitullah dengan caramu. Engkau lunaskan hutang-hutangku. Uang datang kepadaku dengan mudah dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Simpan aja tanpa ada orang tahu. Udah. Nanti pulang sekolah jangan diintip-intip. Nggak boleh. Bismillah, simpan. Kan saya sudah pernah memberikan materi bagaimana kita bisa memberi dengan hati. Salah satunya yaitu ketika kita sulit kita memberi. Ya, justru itu tantangannya. Kemudian teman-teman, beri lupakan. Itulah teman-teman. Memberi lupakan. Kita happy. Kenapa? Karena banyak kejadian di dunia ini yang membuat kita penyakit hati. Ketika kita sudah memberi, kita ingat-ingat siapa yang kita beri. Nak, sudah mama itu ngasih biaya ke kamu, nak. Dihitung-hitung dari SD sampai SMA. Ternyata kamu nganggur juga. Nah, itu tuh. Kita memberi tapi kita ngomong-ngomong. Saudara saya sudah saya bantu, tapi ketika saya kayak gini nggak inget tuh kan, itu karena kita tahu siapa yang kita beri, ya, oke, teman-teman paham ya dengan tujuan ini. Jadi teman-teman, action untuk bisa menarik uang, ya, menarik uang dengan menarik uang. Berapa yang kita inginkan, salah satunya yaitu dengan cara itu 3. Tadi ya, magnet uang, kemudian self-giving, dan juga anonymous giving. Lakukan action mulai sekarang. Paham ya? Kalau misal kita lihat uang di jalan, teman-teman,
Oke, silakan. Kalau melihat uang di jalan, teman-teman, kalau dijatuhkan di jalan, jangan dijatuhkan di jalan, takut nanti kena mobil, motor. Banyak kok, tempat-tempat banyak. Di Alfa, misalkan teman-teman datang ke sana, cari tempat yang kira-kira orang itu tidak tahu. Atau dimanapun, banyak kok. Paham ya? Coba teman-teman lakukan itu. Masya Allah, luar biasa. Dahsyat sekali untuk kehidupan teman-teman. Dahsyat sekali. Dan teman-teman happy, tidak beban kepada siapa saya bantu, kepada siapa saya ngasih uang gitu. Apakah sedekah subuh tetap dijalankan? Oh, sedekah subuh mah jangan sampai ditinggalkan. Sedekah subuh mah, teman-teman mah, itu momen terindah sedekah. Ya, teman-teman ya. Kalau untuk anonymous giving ini magnet salah satu untuk apa? Menciptakan uang itu datang tanpa kita itu pingin dihargai. Uang itu akan datang kepada orang-orang yang dia suka berbagi dan gak pingin dihargai sama orang. Ya, karena uang itu suka kepada orang-orang yang memang benar-benar suka berbagi dengan ikhlas. Tapi beda dengan orang-orang yang ingin dipuji, ya, atau mungkin dia bersedekah, tapi ada tujuan tertentu, semakin hilang nanti dia. Uang itu akan semakin hilang dalam kehidupan mereka. Oke? Kalau pulang dari pengajian disimpan di tempat ngaji, yang penting jangan sampai ada yang tahu. Boleh di masjid buka, boleh. Ya. Oke, boleh, silakan. Sedekah itu kapanpun, tapi kalau untuk anonymous giving ini, teman-teman, ya, itu caranya gitu, kita menyimpan uang dimanapun. Menyimpan uang dimanapun. Harus tiap hari lebih baik. Kalau saya sukanya tiap hari. Jalan, olahraga, kemana, misalkan gitu ya. Saya lebih, karena itu feeling kita dapatkan. Ya Allah, saya senang sekali. Saya berbagi tanpa saya tahu. Mau 1.000, 2.000 nggak masalah, kan untuk latihan. Untuk latihan ya. Mau 100.000, mau 50.000, boleh. Kalau teman-teman ada, silakan. Bun, apa nggak lebih baik ke sini? Nah itu teman-teman, kalau teman-teman punya pikiran kayak gitu, berarti artinya teman-teman itu harus bisa berbagi, nggak cuma untuk anonymous giving. Artinya gini, sedekah subuh tetap harus kita lakukan. Kemudian kita sedekah kepada orang lain, tetap harus kita lakukan. Ya, misalkan di jalan kita bantu ada orang jualan kerupuk. Ya Allah, sini Pak, kerupuknya berapa Pak? Ya Allah, 2.000 Bu, 2.000, jalan berapa lama? Udah 1 jam jalan gak laku-laku. Udah borong tuh kalau punya uang. Aduh, rezeki itu nggak akan, uang itu nggak akan sulit teman-teman. Kalau teman-teman seperti itu. Ya, oke. Dan tidak boleh teman-teman, kalau teman-teman lagi anonymous giving, ya teman-teman itu berharap bahwa dengan ini nanti kapan ya saya doanya dikabulkan, kapan uang itu akan datang. Jangan. Teman-teman ngalir aja, jalani dengan bahagia, self giving dengan bahagia. Kemudian simpan uang money magnet, teman-teman. Jangan ingat uang 100.000 saya simpan, aduh saya butuh banget. Jangan, itu nggak dapat nanti feelingnya. Ya, nggak dapat ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, nanti siang jam 1, saya akan ngasih focus well teman-teman. Nah, focus well ini teman-teman, ini juga sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Saya akan kasih tahu. Nih, teman-teman silahkan nanti buat di dalam kertas keyakinan teman-teman tentang uang. Karena banyak orang-orang yang berpikir kayak gini, susah cari duit, maka uang itu tidak akan datang ke kehidupan kita dengan mudah. Uang itu susah, uang itu cepat keluar, maka uang itu akan mudah dikeluarkan. Ya, nanti siang akan saya bahas tentang sifat-sifat uang. Ya, kalau ada waktu lagi, insya Allah saya bahas yang lain. Ya, ataupun misalkan tentang hutang, nanti coba saya random aja materinya siang jam 1 ya, ikuti saja. Saya akan kasih tahu ada salah satu nih cara teman-teman. Oke ya. Salah satu cara, nah itu biasanya tempat nongkrong tuh teman-teman. Nih, ini ada namanya focus well. Fokus kepada uang. Fokus, ya, fokus. Teman-teman buat seperti ini, silahkan teman-teman bisa di capture, bisa difoto, boleh difoto. Ini namanya focus well. Nah, teman-teman hakul yakin kepada uang. Yang pertama, uang kapanpun bisa datang. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan yang bisa mendatangkan uang dalam kehidupan kita. Oke. Kemudian saya pernah mengalami ini. Maksudnya gini, kalau
Terserah teman-teman, kata-katanya bebas ya. Ini keyakinan tentang uang. Saat ini teman-teman bangkrut, saat ini sedang memiliki hutang banyak. Nah, mungkin teman-teman dulu juga pernah mengalaminya. Nah, kalau saya pernah mengalami ini. Saya waktu ini, saya bangkrut 3,8 miliar teman-teman. Saya bilang saya pernah mengalami keadaan ini. Saya pernah makan satu hari cuma bala-bala aja di Bandung. Satu. Ya, ini keyakinan tentang uang. Tengahnya ditulis uang. Ya, oke. Kemudian di sini rezeki itu akan datang, selalu datang. Ini saya pernah dapat income 100 juta satu bulan. Kenapa saya tidak yakin lunas hutang saya? Orang saya pernah dapat penghasilan segini misalkan. Ya, oke, tulis. Ya, saya bisa menghadapi ini. Nah, teman-teman saat ini sedang memiliki masalah tentang uang, saya bisa menghadapi ini. Kemudian uang datang bisa secara tiba-tiba. Saya harus banyak berbagi. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ini keyakinan-keyakinan teman-teman terhadap uang. Ya, uang akan datang kepada orang-orang yang suka berbagi. Nanti siang saya lanjutkan dengan sifat-sifat uang biar paham. Kenapa uang itu nggak ada di dompet kita. Susah sekali untuk bisa masuk lagi. Ya, oke teman-teman silakan. Ini namanya focus well dibuat teman-teman. Keyakinan teman-teman terhadap uang seperti apa? Oke ya, sudah ya. Nah, silakan. Itu namanya focus well. Lakukan actionnya. Lakukan dengan penuh keyakinan. Ya. Ini untuk apa? Menghindari kata-kata susah cari duit. Uang itu susah dikejar. Di mana-mana susah cari duit. Cari duit harus kerja keras. Tidak sama sekali. Di buku apa? Boleh di buku impian pun boleh, nggak apa-apa. Terus taruh di mana? Simpan aja di situ di buku. Kalau ini saya banyak buku-buku kayak gini ya, untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Ada ilmu-ilmu dari mana-mana saya tulis. Emang saya kebiasaannya menulis, senang saya. Kalau ada ilmu dari mana saya tulis. Saya dengar ceramah dari siapa, aku tulis. Gitu. Saya ada khusus buku untuk menulis materi. Ya, oke ya teman-teman ya, paham ya. Nanti siang teman-teman tunjukin lagi mau di SS. Teman-teman belum SS kah? Nih saya kasih terakhir kali ya teman-teman ya. Oke, saya kasih terakhir kali. Silakan di SS. Ini contohnya. Teman-teman misalkan keyakinan uang gimana? Uang itu mudah didapatkan. Setiap detik bisa masuk ke rekeningku. Kayak gitu. Nggak harus sama dengan yang saya tulis ya. Nggak harus sama ya. Itu sesuai dengan keyakinan teman-teman. Udah ya? Oke. Teman-teman sesuai dengan keyakinan teman-teman. Oke, jangan mengikuti yang saya. Jadi focus well ini adalah teman-teman fokus, uang itu sebenarnya menurut keyakinan teman-teman itu apa? Ya, Bunda minta money map. Oke, nanti ya teman-teman kita akan kirimkan ke grup untuk kertas money map ya. Silakan teman-teman masuk ke grup kita gratis kok, tidak ada pembayaran apapun. Teman-teman mengikuti materi semuanya gratis, tidak harus bayar apapun. Yang penting teman-teman mau, aku yakin, happy. Teman-teman nggak ada sedih-sedih, nggak ada bilang susah untuk menghadapi masalah, susah kondisi saat ini, tidak teman-teman. Ingat ya, kita itu saat ini itu ada di akhir. Artinya kita itu masih memiliki kesempatan untuk hidup, membahagiakan diri kita. Membahagiakan diri kita self love ya. Kita harus bahagia. Tidak ada alasan apapun, pokoknya kita harus bahagia. Ya Mbak, Masya Allah, sehat ya. Oke, bagaimana cara masuk grup teman-teman? Silakan follow dulu akun saya. Kemudian di follow akun admin muhasabah. Silakan teman-teman bisa di follow ya. Nah teman-teman, cara masuk grup. Pokoknya sabar yang sudah chat kita ya. Kita akan masukin bertahap teman-teman. Karena ribuan orang yang sudah mau masuk grup. Kita memiliki 10 grup. 9 perempuan, 1 grup laki-laki ya.